Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Taujihat Islamiyah lil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, buku karya tulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kelanjutan At-Tahalli bi akhlaqi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, berhias dengan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak merupakan buah dari suluk. Suluk itu keluar rumah menempuh perjalanan untuk cari ilmu. Berarti berakhlak harus berilmu dulu. Akhlak juga kelanjutan buah setelah suluk adanya adab. Ilmu yang ada dipraktekkan, dilatih sehingga luwes menjadi adat. Sehingga dari keilmuan, penerapan, pelatihan, sehingga terwujud apa yang menjadi tuntunan, akhirnya membuahkan perilaku yang maslahat pada lingkungan. Nah, itu akhlak. Siapa lingkungannya? Pertama Allah. Berakhlak kepada Allah berarti bertauhid, tidak syirik. Yang kedua, kitabnya. Berakhlak pada kitab berarti menjadi ahli ilmu, sehingga Quran tidak dipegang saja, tidak dibaca saja, tapi juga dipahami dengan benar, kemudian diwujudkan apa yang menjadi syariatnya. Nah, itu namanya berakhlak. Dan kita bertahap-tahap untuk menuju ke sana, sehingga bertambah, lama-lama menjadi besar. Sekali langkah langsung sempurna nggak bisa, tapi beransur-ansur. Berikutnya di depan Rasul, gimana akhlak seorang hamba di depan Rasul, yaitu dengan mengikuti sunnahnya. Makanya mempelajari ilmu yang diajarkan Rasul, melaksanakan perintah Rasul, menjauhi larangan Rasul, membenarkan berita yang disampaikan oleh Rasul, beramal dengan contoh dari Rasul, melanjutkan dakwah Rasul, memperbanyak sholawat kepada Rasul. Nah, itu akhlaknya, bentuknya seperti itu. Yang itu semuanya harus baik supaya bisa terwujud. Makanya ilmu itu harus diajarkan dan orang siap mempelajari, sehingga nanti akan maslahat kepada semuanya. Di dalam lingkup masyarakat dimulai dengan pada ibunya, pada bapaknya, neneknya, pada kakeknya, bibinya, pada pamannya, saudara perempuannya, saudara lakinya, keponakan perempuannya, keponakan laki-lakinya,
kerabat dekat yang perempuan, berikutnya kerabat dekat yang laki-laki, dan berikutnya untuk memberikan maslahat kepada lingkungan, itu akhlak. Berikutnya kita masuk pada nomor yang ke-22. Ikhdar al-ghadabah wa ma yantaju anhu wa idza ghadabta fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ikhdar, waspadalah al-ghadabah, dari sifat marah. Wa ma yantaju anhu, dan dampak dari marah yang tidak terkendali, waspadai. Wa idza ghadabta, dan bila seseorang marah, fasta'id billah, supaya memohon perlindungan kepada Allah, minasyaiton ar-rajim, dari setan yang terkutuk. Akhlak yang mulia, orang yang mampu mengendalikan marah. Akhlak yang jelek nggak mampu mengendalikan marah. Nah, itu sasarannya ke sana. Akhlak yang mulia mampu mengendalikan marah. Akhlak yang tercela tidak mampu mengendalikan marah. Kalau begitu, orang itu pasti punya sifat marah. Wonten tiyang sing mboten nate nesu? Ya ora enak. Rasa dadi wong ae, dadi malaikat ae. Makanya temanya bukan hilangkan marah, tetapi waspadai, maknanya kendalikan. Dan bentuk adil adalah mengenal fungsi dan menerapkan sebagaimana fungsinya. Itu namanya adil. Adil itulah yang kita diperintahkan. Innallaha ya'muru bil adli. Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil semuanya, termasuk adil di bidang marah, gimana menempatkan marah pada porsi yang sebenarnya sehingga marahnya maslahatnya besar. Maka untuk itu kita harus mengenal dulu marah itu apa. Penyebabnya, resiko bila tidak terkendali, dan bagaimana Islam membimbing. Terus sekilas seluk-beluk masalah marah. Apa makna marah? Secara bahasa ghadab, marah, selesai. Secara istilah adalah gejolaknya darah karena jantung memompa keras untuk melawan sesuatu yang datang dan tidak disuka. Berarti ada sesuatu yang datang tidak disuka, pengen ditolak, makanya jantung memompa keras, darahnya menyebar, tujuannya menghalau dari perkara yang datang yang tidak menyenangkan. Makanya orang marah itu ya jantungnya malah deg-degan itu seperti nemen, pompa darah yang dipompa deras malah mempengaruhi tubuh, wajahnya memerah, gulune bateng prongkol, tangane kadang malah gegem-gegem, matanya membelalak dan cenderung kepada merah, mulutnya bisa singuten dan sebagainya.
Kenapa kok begitu? Karena dampak dari jantung yang memompa keras, darahnya mengalir dengan deras. Karena ada masalah yang datang tidak disuka, hendak menolaknya. Itu definisinya. Lalu setan ada di mana? Di dalam marah. Setan datang ketika orang dikuasai nafsu, yang nafsu condong memerintahkan yang jelek, di situ setan mempermarah. Karena marah itu pendorongnya ada peristiwa yang nafsu tidak suka. Marah itu pendorongnya, pemancing itu adalah ada sesuatu yang tidak disuka. Disitulah kita nanti bisa membaca tentang nafsu ada di mana. Jawabnya, tempat nafsu sebagaimana dari makna nafsu itu sendiri. Di mana? Pengen seneng, bersifat langsung, sering tidak peduli caranya gimana, suka memerintahkan sing elek-elek. Kalau nafsu tuh sire seneng, perkara yang datang itu membencikan, mesti bentrok. Sire seneng masalahnya. Yang datang tidak menyenangkan, mesti bermusuhan. Mesti bermusuhan. Jangankan pengen seneng ada barang masuk yang tidak disuka. Pengen seneng walau tidak kedatangan barang masuk yang tidak disuka, mung senengi rong kelakon. Ini kadang yang ngamuk-ngamuk. Jire nggawe klambi ben macak cakep, si anyar, benike dibeneni bolak-balik pangkara kena-kena, terus mau dikira-kira. Klambi ra nek tinggi gua lah. Itu saja bisa marah. Apalagi ada pihak lain yang berusaha untuk usil, tambah nemen. Di situ, kalau gitu marah itu peka mboten? Sangat peka. Nah. Ada nek kamar dhewe iso ngamuk-ngamuk ngoten nggih. Nyapa Pak yang ngamuk-ngamuk nek kamar kae. Nyapa boy kok ngamuk-ngamuk nek kamar kae. Dan macam-macam. Kesimpulannya karepe gak keturutan. Karepe gak keturutan. Gak keturutan saja wis gak seneng, apalagi ada pihak datang yang usil, luweh gak seneng. Itu sebagaimana makna nafsu begitulah. Pengen senang seketika, nggak peduli halal atau haram, dan suka memerintahkan yang jelek. Bila ini ada, disitulah setan masuk. Ngompori, manas-manasi, ngujuk-ngujuki. Ibaratnya genine didamoni ngoten nggih, ben tambah napa? Tambah mobil. Setan ada di situ. Makanya bila orang itu mampu mengendalikan nafsu, setannya nggak masuk. Kenapa? Nggak ada jalan. Tapi apabila sudah nggak bisa mengendalikan, dorong sing elek, setan mudah masuk. Nah seperti itu. Itu tadi tentang makna nafsu, kapan muncul dan bagaimana bentuknya. Berikutnya, nafsu itu marah itu merupakan tabiat antara suka dan tidak suka, antara ghadab pemarah dan halam penyantun. Atas bawah, bila ada atas lawannya bawah. Kalau ada ghadab napa lawane?
khilmun, pemarah, ghadab, penyantun, nggak gampang, ngesunan, halam, atau ghadib atau halim, atau ghadabun dan khilmun. Itu beberapa kata, tinggal maknanya yang mana. Sebatas nesu ya mek ghadab, nesu sing nemen ghadib, akeh nesune, tukang nesu ghadab, ngoten iki. Sebatas penyantun khilmun, akeh santune halim, penyantun yang luar biasa halam. Allah. Itu lawan dari ghadab itu khilmun. Dan dua sifat ini selalu ada, sebagaimana nafas, menghirup, menghembus. Siapapun pasti punya jiwa itu. Lepas atine dangan, ya nggak gampang ngesunang. Tapi lek rapatek dangan, ya gampang. Senada dengan itu, lek wayah saweneng, ya nggak gampang ngesunan. Tapi lek wayah ra seneng, iya ngono. Kadang ibu-ibu waktu datang bulan, oh nggih gampang ngoten niku lho nggih. Gampang. Nyapa sire seneng awake ra penak kabeh. Single titik. Nah, beresiko. Itu sifat bawaan. Marah itu sifat bawaan. Tinggal kita mengenali dan mengelola. Mengenali dan mengelola. Jangan dihilangkan. Dihilangkan rasa dadi manusa mawon. Ya gula ilang legine jenenge napa? Rasa dadi gula. Berikutnya, apa fungsi manusia memiliki sifat marah? Apa fungsi ini pun? Sebagai tentara untuk menjaga hak ketika ada pihak datang merusak. Itu fungsinya, marah itu sebagai tentara untuk menjaga hak ketika ada pihak datang merusak. Karena nafsu sire seneng, maunya dibantu ben tambah seneng. Nah, sing teko ternyata malah usil dan ingin mengusir. Nah, ini tentara kan kalau begitu. Dan itu harus kalau begitu marah itu. Itu harus. Nah, sebagai tentara, bagaimana negara nggak ada tentaranya? Dia hancur. Ya bekerjat karena omai itu seperti kira-kira. Yang nggak bisa melindungi diri. Itu sebuah keharusan. Berikutnya, kapan marah diwujudkan? Jawabnya, ketika pihak yang datang, yang usil setelah diingatkan dia nggak mau berhenti. Pihak yang datang, yang hendak usil diperingatkan nggak mau berhenti. Jongono, ini malah nemen lek gratil usil. Nah itu nanti marah bisa bertindak. Marah itu bisa bertindak. Semisal ada pelanggar ya diberikan nasihat, nantang. Nah di situ nanti kena hukuman. Makanya marah itu bukan langsung pertama kali, tetapi sifat khilmun dulu dikedepankan. Yaitu sifat penyantun dulu, gak gampang terpancing marah, itu yang dikedepankan. Ibaratnya kita itu jangan gampang-gampang untuk mengkonsumsi obat. Selagi awak sehat-sehat gak usah mengkonsumsi obat. Kapan obat dipakai? Nah ketika
diselesaikan dengan cara yang mudah, nggak selesai ya baru nanti obatnya dikonsumsi. Makanya dikedepankan khilmun dulu, santun dulu, nggak terpancing marah dulu, karena prinsipnya orang itu adalah baik. Prinsipnya orang itu adalah baik, yaitu dengan cara nasihat, dengan cara anjuran, pesan. Kemudian untuk bisa memiliki sifat khilmun gimana? Santun, penyantun, nggak gampang marah. Pertama memang marah kuwi ra patek penak. Santun itu nyaman. Pemarah kalih penyantun niku hidupnya tentram sing pundi? Kapelek pemarah niku nggih gampang mentelengan, gampang mengkis-mengkisan, gampang jotosan, kan mboten penak. Sing penak itu kan santai. Apa? Santun, nggak gampang dikuasai oleh marah, terkendali. Dan itu prinsip dasar. Manusia itu adalah pengen senang, bahagia, santai. Kalau begitu, banyak memberi maaf. Jangan berpikir maafkan akan dimaafkan, santunlah akan disantuni, senyumlah akan disenyumi, dan itu tidak akan mengurangi martabat. Justru siapa yang jadi pemaaf akan semakin berderajat tinggi. Bahkan apabila ada permusuhan, elek dilawan dengan kebaikan, yang semula ada permusuhan akan berubah menjadi teman yang akrab. Fa idza bainaka wa baina adawatun ka'annahu waliyun hamim. Bila antara kamu dengan dia ada permusuhan, jelek dia, kamu lawan dengan sifat khilmun, gak gampang marah, memberikan maaf, nanti akan berubah teman yang sangat akrab. Nah begitu, teman yang sangat akrab itu kedepankan khilmun dulu dengan cara memberi maaf, karena nanti balasannya lebih bagus, akan bisa mengendalikan orang, baru itu apabila dengan dimaafkan, diperbagusi, disantuni, ternyata malah menjadi-jadi, nah itu silahkan saja, itu marah, itu dimanfaatkan. Semisal pembahasan man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang nutup aib saudaranya sesama Islam, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Mata kita roh wong liya duwe aib tutupen. Bila kamu nanti punya aib juga akan ditutup, entah aibmu di dunia maupun aibmu di akhirat. Tapi tiang lintu sing model dos pundi sing aibnya putuh ditutup, ini enggak sembarangan. Cinten? Mungkin sing aibnya enggak sengaja. Sing aibnya kelasnya cilik. Sing aibnya umpama diberikan isyarat wae sadar. Sing aib diberikan peringatan sudah mandek, cukup dibisikkan atau diberikan isyarat mandek sudah, jangan dibongkar-bongkar. Tapi buat orang yang memang eleke ra kena diempek, diomongi malang kerik, sehingga banyak memakan korban. Enggak boleh ditutup, enggak boleh ditutup, harus disebutkan. Aja rono nyapa nek kono enek wong sing nakal, usil, ra kena diomongi malah nantang gelut, golek dalan liyane. Harus diceritakan. Demikian juga orang itu kapan disikapi dengan sikap kemarahan.
Sawabnya apabila memang disikapi dengan kelembutan tidak bisa, bahkan malah menjadi jadi. Itu baru diterapkan. Ini cara mengelola, sehingga orang itu nanti bisa terjauhkan dari bahaya kemarahan. Bahayanya banyak. Kenapa? Bahaya wong gampang nesonan. Pertama, jantungnya enggak tenang, pikirannya juga gampang nyut-nyutan, lingkungannya rapatek seneng. Ketika nemen rakot ngempot bisa terjadi pembuluh darah pecah. Mau mengingatan lagi? Napa pembuluh darah pecah niku malih? Stroke. Jantungan, banyak kan resikonya. Banyak itu resikonya. Bahkan jadi korban dari setan yang ingin mengorbankan itu sendiri. Berikutnya, kapan orang menempuh sikap marah? Jawabnya, ketika ditimbang dengan dimarahi itu bisa menyelesaikan masalah. Istilahnya apa? Butuh rem, datak direm, lah ditokne nabrak, butuh direm. Maka dengan dimarahi orang menjadi takut, malah usilnya prai. Itu silahkan nanti dilampiaskan dengan kemarahan. Dan sikap Nabi SAW itu juga pernah marah. Contohnya ada istri yang nangis. Pertama kali Nabi nggih lembut, rasa nangis, sabar, luwe ndredes nggih dilapi. Ngoten ta nggih? Nangisnya tambah nemen, dinapane? Diketak. Ini diketak. Kenapa? Ya memang dosis itu kan butuh ditingkatkan, iya kan? Tiang berobat itu butuh dicek dosisnya pun buatan. Dosis cilik cukup ya cilik, ora cukup malah digedhekne. Mananya seperti itu. Itu marah bisa diterapkan, yaitu tidak bisa diselesaikan kecuali dengan cara marah. Berikutnya, bagaimana marah itu bernilai pahala. Dan hak siapa yang butuh dibela, yang kita membelanya dengan marah, maka marahnya menunjukkan sempurnanya iman. Nah, itu penting. Itu penting. Ya seperti itu. Maka tanda sempurnanya iman itu adalah cinta karena Allah, marah juga karena Allah. Ketika orang itu potensi dirinya untuk ketaatan, lalu ada orang itu mengganggu, menggagalkan ketaatannya, tidak selesai kecuali dengan cara marah, silahkan dimarahi. Dan marah seperti itu karena Allah. Kenapa? Karena itu menghalangi kebaikan dia, sementara kegiatannya itu untuk kemaslahatan. Tujuan marah untuk mensukseskan kemaslahatannya, menyingkirkan yang mengganggu. Nah, marahnya kan begini berpahala. Marah kan begitu berpahala. Salat butuh khusuk, kono suarane rame, demenge ra kena. Lah niku dimarahi kena niku. Seneni, dinesoni, enggak mengapa. Kenapa? Kita butuh khusuk, enggak boleh mengganggu, demenge ra kena, ya diketak. Itu perlu. Dan itu berpahala. Lebih besar pahalanya apabila yang dirusak itu adalah hak-haknya Allah. Yang dirusak itu adalah hak-haknya Allah. Ketika diomongi dengan lembut tidak bisa, nanti bisa dimarahi.
Sehingga siapa yang berusaha untuk cinta karena Allah, marah karena Allah, maka merupakan kerja keras untuk menyempurnakan keimanannya. Dan kehormatan Allah, kehormatan Islam, kehormatan Rasul lebih tinggi daripada kehormatan pribadi. Maka tanda sempurnanya iman seseorang, Allah paling dicintai, Rasul paling dicintai, Islam paling dicintai, ngungkuli cinta dia kepada dirinya, hartanya, keluarganya. Bahkan apabila mereka sampai ngamuk, dia siap pasang badan untuk menjadi tameng. Jangan sentuh Allah, jangan sentuh Rasul, jangan sentuh Islam, hadapi saya. Itu upaya untuk menyempurnakan keimanan, marah karena Allah. Ya ternyata di masyarakat cukup banyak upaya-upaya untuk merusak, mundurnya, padamnya agama Allah, cahaya Allah. Apa itu? Berbagai macam kemaksiatan yang dipromosikan, sehingga orang sibuk dengan kemaksiatan sehingga tidak menyentuh kepada kebaikan. Makanya kondisi kayak begitu butuh untuk dimarahi. Makanya bila kita memegang HP misalnya, ternyata isinya itu adalah kejelekan-kejelekan, ya jangan dipandang. Sebab orang itu akan tersita kepada kejelekan, di situ ada kebaikan nggak kesentuh. Makanya apabila itu bisa dihapus, segera dihapus. Itu bisa dihapus, itu dihapus. Sehingga ia saring mana yang maslahat saja. Itu semua dalam rangka kebaikan yang ada supaya nggak tertutup. Ya, semangatnya kebaikan supaya berjalan, yang menutupi supaya hilang, kerja keras untuk menghilangkannya. Itu termasuk upaya menyempurnakan keimanan. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Santun karena Allah, marah juga karena Allah. Sehingga nanti akan menyemangati dia untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu ternyata berat. Makanya di situ harus dilantarkan dengan doa. Pertama, doa mampu bekerja keras. Yang kedua, doa pembentengan. Pertama, doa untuk bisa bekerja keras. Yang kedua, doa pembentengan. Napa? Doa untuk mampu bekerja keras. Doanya pun napa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk bisa zikir kepadamu, untuk bisa syukur kepadamu, untuk bisa memperbagusi ketaatanku kepadamu. Sehingga kita nanti akan termotivasi, terdorong bekerja keras. Kemudian doa pembentengan, karena setan berusaha untuk menghalangi. Sibate berarti kene ngegas ana sing gandoli ngoten nggih. Nek digas tok sing gandoli ora dilangi terus pundi? Ya ora mlaku-mlaku. Kene mengegas tok sing mburi taleni nggih tali rasa ora dicepot, mlaku mboten? Ya enggak jalan. Salah satu sisi kita putus jalan ketika ada penghalang, itu dihalangi. Apa? Gangguan dari setan. Makanya pesan Nabi SAW, wa imma yang zaghannaka minasyatin azghun fasta'id bila inna wassami'ul basir au kama qala ta'ala. Ing yen to setan mengganggu kepadamu, maka mohonlah perlindungan kepada dari setan yang terkutuk. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Karena ngompor-ngompori masalah setan itu membahayakan. Makanya ketika ada orang itu marah, maka pesan Nabi SAW, berlindunglah kepada Allah. Dia malah ngomong, emangnya saya gila? Ya wis. Dia ngomongnya malah nyangkal. Lalu langkah-langkah apa supaya godaan setan itu bisa dipadamkan?
selain isti'adzah. Langkah berikutnya, karena ketika marah itu setan semakin nambahi bara api di hati seseorang, maka bara api itu padamkan dengan air. Karena kebaikan itu menghapus keburukan bagaikan air memadamkan api. Gimana? Ya wudhu. Wudhu enggak mari ya sholat. Ketika marah dalam keadaan ngadeg lungguh enggak mari ya ngledakno. Mana seperti itu? Itu kiat-kiat supaya terkendali. Sehingga dia nanti akan mendapatkan kondisi aman. Kemudian karena kemampuan orang mengendalikan emosi itu penting, makanya ada sahabat yang minta pada Nabi SAW yang mengatakan, ausini, beri saya wasiat. Kenapa jawab Nabi SAW? La taghdab, kendalikan marahmu. Dia minta lagi, ausini, beri saya wasiat. Sama, la taghdab, kendalikan marahmu. Dia minta wasiat lagi, ausini. Sama jawabannya, la taghdab. Kenapa kok begitu? Permintaan nasihat berulang-ulang, jawabannya kok podo? Karena Nabi tahu kondisi dia itu memang nggak mampu mengendalikan marah. Lah orang itu apabila nggak mampu mengendalikan marah, ngono ki dinasihati takwa ya ora kodal. Dinasihati takwa ya ora kodal. Misale apine membesar, beluke kathah. Niku cara mengantisipasi pasang masker napa golek banyu. Apa ini membesar, asapnya teko ngendi-ngendi. Niku penanggulane sing paling utama, cukup pasang masker napa golek banyu. Yang paling utama ya golek banyu, masker ya ndak apa-apa ben nemen-nemen. Tapi yang paling penting adalah golek banyu. Untuk apa? Gerujuk. Lek genine mati, asapnya mandek. Kesetrum niku mlayu teng sekring meterane napa nyekel bocahe. Nah, cekel bocahe ya malah jentrek-jentrek lah ya malah. Cari sumber permasalahannya. Cari sumber permasalahannya itu apa? Maka itu butuh manajemen kesana. Itu satu poin sudah cukup luas pembahasannya. Tentang adab yang mulia adalah mampu mengendalikan marah. Berikutnya masuk ke 23. Ilzam as-sumta wala tuksir al-kalama fahuwa musajjalun alaika. Ilzam, kendalikan dirimu as-sumta dengan mampu diam. Wala tuksir, dan kamu jangan memperbanyak al-kalama ngomong. Bahwa memperbanyak ngomong itu musajjalun, direkam. Alaika, nanti akan disampaikan tuntutan kepada kamu. Ini juga akhlak penting untuk kita semuanya. Orang itu ada dua kemungkinan. Di depan kadang khilmun, penyantun, kadang juga marah. Yang ini kadang ngomong, juga kadang meneng. Ngomong terus ya ra kuat, meneng terus ya ra kuat. Kapan ngomong, kapan meneng, lihat kondisi. Lek pantas ngomong ya ngomong, lek pantas meneng ya meneng. Sebuah peristiwa ketika disikapi dengan ngomong semakin parah, sikapi dengan diam. Nah begitu. Kalau ada kemungkaran, ngomong itu didahulukan,
diam itu menyusut. Kenapa? Karena ngomong itu untuk mengungkapkan isi hati. Bagaimana tahu isi hatinya apabila tidak tersampaikan lewat omongan? Karena bahasa itu merupakan alat komunikasi untuk mengungkapkan isi hati, termasuk ketika ada kemungkaran, itu cara merubahnya ketika dia bukan waliul amri, dia bisa menggunakan pakai kalam. Sebagaimana pesan Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanih. Dan seterusnya hadis, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tanganmu. Ini bila penguasa atau orang sedang menguasai kondisi di dalam lingkupnya. Bila nggak mampu pakai lisan, ngomong dulu untuk memberikan nasihat. Ittaqillah, takwalah kepada Allah. Wa kuffa amma fa'alta, mandeko dari apa yang kamu kerjakan. Senada dengan itu, lisan. Nah, apabila berucap nanti bahaya, siapa yang ngomong cekel, ya diam. Mananya seperti itu. Atau diomongnya ra kena, akhirnya didiami, dinengi, sehingga memiliki kesan disatru, supaya dia itu sadar. Gak penak dinengi. Itu juga termasuk untuk pembelajaran juga. Untuk pembelajaran juga. Jadi kesimpulannya kita harus tahu kapan ngomong, kapan harus diam. Sekira perkara itu kurang penting untuk diomongkan, walaupun pengen ngomong, menengowai. Enek perkara diomongnya akeh rapate manfaatnya, pomo dinengi tidak bahaya, sebaiknya nopo meneng mawon. Nah begitu, sebagai itu meneng wae. Kenapa? Karena permasalahannya apa yang diomongkan itu nanti akan dihisab. Karena seolah surga itu ada di mulut, neraka itu juga ada di mulut. Sebagaimana pesan Nabi SAW, wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin yazilu bi al-nar ab'ada minal masyriqi wal maghrib aw kama qala. Ada seorang hamba ngomong hanya sepatah kata yang dia tidak ngontrol. Yang penting ngomong, nggak dikelola, nggak di-manage. Sampai salah pun juga diomong nih. Ternyata walau hanya sepatah kata dia bisa tergelincir ke neraka, yang neraka itu kedalamannya lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Bahaya. Sangat bahaya sekali. Makanya supaya mampu mengendalikan mulut. Demikian juga ada sepatah kata. Nah, kita ambil contoh dulu. Sepatah kata ternyata bisa menyebabkan kecebur neraka. Nopo? Semisal ucapannya Abu Thalib ketika hendak wafat, Nabi SAW mengunjungi, berpesan, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Enggak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah, berarti tradisi nenek moyang buang. Allah saja yang diibadai dengan mengikuti wahyu, dengan cara masuk Islam. Ternyata enggak dijawab, Abu Jahal masuk, gembosi, Abu Thalib, kamu sudah benci ya dari agama leluhurmu. Basa kita sami napa? Mosok wong Jawa lali karo Jawane. Senada dengan itu, nek nganti awakmu wong Jawa lali karo Jawane, engko dionane wo Jawa Jawa tenanan. Enak mboten rata-rata tiyang dionane ora Jawa. Dia terbawa perasaan itu, baper gitu ya, terbawa perasaan gitu.
Nabi datang juga nggak ditanggapi. Abu Jahal datang lagi, silih berganti, gembosi lagi. Apa ucapan terakhirnya? Dicaci maki masyarakat, luwih loro timbang dibong nek neraka. Itu sepatah kata. Enggak penak aku lek diarani wong Jawa lali karo Jawane. Senada dengan itu, sehingga diajak bertauhid tidak mau. Akhirnya berpegang sebagai wong kejawen, yang itu identik dengan mistik, kesyirikan, tradisi, budaya, dan bahasa yang semisal. Itu contoh sepatah kata bisa menyebabkan dia masuk ke neraka, yang kedalamannya lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Ada juga dengan sepatah kata bisa masuk surga. Nopo? Di antaranya supaya memperbanyak zikir. Karena itu bila hati sudah penuh dengan zikir, nanti badan akan mudah bertindak sebagaimana yang dizikirkan. Makanya bila zikirnya dengan la ilaha illallah, nanti ketika mau mati itu juga dimudahkan berucap la ilaha illallah. Makanya memperbanyak kalam untuk zikir silahkan. Memang perintahnya adalah fadkurullah dzikron katsira, keh nolekmu zikir kiaman wa quntan wa ala junubikum, ngadegmu ngletak lungguhmu apa ngletakmu, berdiri duduk maupun berbaringmu. Karena kulun ya'malu ala syakilatih, masing-masing orang berbuat sebagaimana kebiasaannya. Lowes wis dadi penjahit 40 tahun kira jahit luwes mboten? Ya luwes, apal. Nek perlu lampu mati nglebokne bolah nyang dom ngoten nggih pangkahi iso mawon nggih. Nek perlu buta ngoten nggih saged jahit nyapa apal. Bae wonten penjahit niku mboten nate damel meter nyawang mawon, ini saged ngukur nggih. Langsung dibleber kainnya, diguntingnya, dijahit ya pas. Kenapa? Kullun ya malu ala syakilati, masing-masing berbuat sebagaimana kebiasaannya. Maka biasakan zikir. Dan mau mati itu berat. Ketika kondisi goncang tapi punya kebiasaan itu nanti yang dominan. Makanya sapa sing nunggoni kepada orang yang mau meninggal, bantu dia untuk menyebut kalimat la ilaha illallah. Bah nyebut la ilaha illallah. Kok nyebut tok lho nggih. Mbah nyebut mbah, engko mbahe muni napa? Put ngoten. Wis padha rambenae. Mbah nyebut la ilaha illallah. Lengkap ya ia sampaikan. Jangan Allah saja, jangan huwa saja, aja hu aja mek utik-utik tok. Itu nanti malah membahayakan. Kenapa? Karena pesan Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah, bimbinglah orang yang akan mati di antara kamu supaya dia berucap la ilaha illallah. Fadilahnya, mangkana akhiru kalami la ilaha dakhala al jannah, sapa sing ucapan terakhirnya dengan la ilaha itu masuk surga. Ini sepatah kata bisa mengantarkan ke surga. Makanya supaya pandai-pandai mengendalikan mulut. Itu 2 poin yang kita kaji di malam hari ini. Untuk akhlak berikutnya insya Allah kita kaji menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan silahkan. Ketika kita menghadapi orang yang marah, misalnya kita punya masalah, itu bicara-bicara yang tidak besar itu marah. Bagaimana sikap kita? Pertama ya kita mendoakan ya Allah berikan dia kesabaran. Itu langsung bisa kita kerjakan seketika. Ya Allah beri dia kesabaran, kemampuan mengendalikan. Ya Allah kontrol dia. Langsung ini seketika bisa. Andaikan rong duwe liya-liyane ini cukup. Yang kedua kita cek penyebabnya apa. Bila ketemu penyebabnya itu kita segera bantu. Kalau penyebabnya menesun itu golek potelot, ya nggih langsung dicepai potelot sandingi ngoten mawon. Itu lihat itu penyebabnya itu apa? Apinya itu apa? Nah seperti itu. Api itu apa?
Kemudian apabila si penyakit itu darurat, nggak bisa terkendali, ngamuk-ngamuk, pegang tangannya. Jadi kalau begitu apa yang diperbuat? Lihat kondisi. Bapak, apabila kondisi kayak begitu, marahnya sedang menjadi-jadi, penyebabnya kita tahu, nggak segera kita selesaikan, hanya diomongin dengan sabar, sabar, sabar. Oh malah ngamuk-ngamuk, oh, tak suwek. Apa? Tak suwek kertasmu jadi penak loh. Itu penyebabnya itu apa, itu dikendalikan. Itu diomongin sabar, itu tidak mempan, malah ngamuk-ngamuk nanti. Minimal doa. Yang kedua, bila kita tahu penyebabnya, kita hilangkan penyebabnya. Yang ketiga, bila tidak bisa terkendali, ya kita bisa memegang dia, pegang tangannya supaya dia tidak menimbulkan kedzaliman. Wallahu a'lam. Demikian yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.